Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamiyah, dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang telah kita rasakan pada saat ini. Penghormatan saya kepada Dr. Ilham selaku pembimbing mata kuliah agama yang telah berhadir pada hari ini, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Talitha Sani dengan NIM 24171041 akan memaparkan hasil yang telah saya dapatkan dengan judul Al-Quran, Hadis, dan Tantangan di Era Globalisasi. Era globalisasi merupakan suatu masa yang mana telah mengalami perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia. Bukan hanya tentang pertukaran barang dan jasa, tapi bagaimana cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan memahami kehidupan di sekitar. Sebenarnya dengan majunya ilmu, teknologi, komunikasi, dan informasi itu membuat kehidupan menjadi lebih mudah kita dalam mengakses informasi, lebih mudah kita bagaimana kita berinteraksi dengan negara-negara lain. Tapi di balik semua itu, globalisasi juga mempunyai banyak tantangan, seperti bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai agama, budaya, serta perilaku individu yang sudah sejak dulu dikaitkan dengan agama. Nah, tapi dengan adanya era globalisasi ini, itu dapat membuat tekad dan semangat kita semakin besar dengan kita berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis, sehingga ketika kita menghadapi tantangan era globalisasi tersebut, kita kaitkan dengan kita berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis yang kuat, maka kita bisa melewati masa-masa era globalisasi ini. Nah, bagaimana sih peran Al-Quran di era globalisasi ini? Nah, yang pertama tuh ada nilai-nilai yang bersifat universal. Nah, Al-Quran itu merupakan sumber utama ajaran agama Islam, yang dimana kita semuanya berpedoman, kita orang agama Islam berpedoman kepada Al-Quran, yang mana di situ mengandung petunjuk, firman Allah, perintah kepada kita, apa saja larangan. Nah, di situ mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti dalam surah Al-Hujurat ayat 13, di situ ditanamkan nilai-nilai universal, yaitu bahwasanya di situ ditegaskan walaupun terdapat perbedaan antar suku, budaya maupun agama, kita sebagai orang Islam harus tetap saling toleransi, harus saling menghormati antar satu sama lain. Serta di era globalisasi saat ini, di mana masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda, itu sangat memacu untuk kita bisa berpedoman, bahwasanya kita bisa berpedoman kepada Al-Quran tuh, kita bisa berpegang bahwasanya kita tuh walaupun kita berbeda, tapi kita bisa saling menghargai antar satu sama lain. Nah, yang selanjutnya itu ada kebebasan beragama dan beridentitas.
Jadi walaupun kita berbeda-beda nih kan beragama, kita harus tetap saling menghormati. Nah, salah satu tantangan di era globalisasi itu itulah perbedaan ya kan, keberagaman. Nah, itu yang sebenarnya memperkuat kita untuk bisa tetap menurut keyakinan masing-masing. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 265, yang di situ bahwasannya Allah menegaskan setiap orang tuh berhak memiliki hak untuk memilih apa yang dia inginkan, menganut agama yang dia inginkan tanpa ada paksaan, karena mereka punya hak dan kewajiban masing-masing di setiap manusia. Setiap orang tuh memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Nah, tapi dengan adanya hak dan kewajiban tersebut bukan berarti kita bisa seenaknya dengan orang lain, dengan memaksa orang lain itu masuk ke agama kita atau sebagainya. Nah, di sini juga kita sebagai umat Islam diajarkan bahwasannya kita menghargai orang lain, apa pilihan orang lain, mau dia pilih masuk ke agama Islam atau tidak, itu ya kita toleransi kepada dia gitu. Nah, selanjutnya kita beralih ke hadis. Hadis sebagai sumber hukum. Hadis itu adalah perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW, yang mana itu dijadikan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Itu pedoman kita yang kedua setelah Al-Quran. Hadis itu memberikan contoh bagaimana Al-Quran diterapkan, jadi sehingga lebih mudah untuk dipahami. Nah, di dalam sabda Rasulullah SAW juga ada yang bilang bahwasanya tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sendiri seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya hadis ini bilang kalau solidaritas itu sangat penting, yang mana kita harus bisa tidak sempurna iman seorang muslim apabila dia tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai saudaranya sendiri. Ini pada era seperti ini sangat diperlukan orang seperti ini, yang mana dia mendahulukan masyarakat, kebutuhan masyarakat daripada kebutuhan pribadi. Dia tidak egois atau sebagainya. Nah, ya kita harus saling menghargai walaupun kayak perbedaan latar belakang atau status, itu harus tetap membangun komunikasi yang baik, harus saling menghargai dan sebagainya. Nah, selanjutnya tantangan di era di tengah-tengah arus globalisasi apa aja sih? Ada tuh yang namanya pengikisan identitas budaya atau erosi identitas budaya. Nah, di situ dijelaskan bahwasannya erosi identitas budaya ini sekarang sudah terlihat dengan sangat jelas, karena seringkali terjadi karena disebabkan oleh munculnya budaya-budaya lain seperti budaya barat dan sebagainya. Banyak nih contohnya, kayak orang remaja sekarang yang mana dia kayak terlihat FOMO, dia tidak mau terlihat kurang update, dia melakukan itu namanya pengikisan budaya. Dia melakukan pengikisan budaya dengan mengikuti arus ini, dengan mengikuti budaya-budaya luar, kayak dia ngomong hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran seperti yang ada di kebun binatang dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak boleh dan dilarang dalam Islam, dan tidak boleh di dalam Al-Quran, tapi mereka mengikuti karena tidak mau kelihatan kurang update. Itu merubah gaya hidup umat Islam kan. Seharusnya kita tidak boleh berkata-kata yang tidak baik, tapi karena hanya ngikutin arus globalisasi ini membuat kita sudah menantang ajaran Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, nah, bagaimana cara kita terhindar dari hal seperti itu? Kita bisa membuat komunitas muslim atau suatu organisasi yang mana di situ nanti ada
membahas berbagai macam bagaimana sih Islam itu gitu kan. Juga kita bisa membuat kegiatan-kegiatan seperti kegiatan sosialisasi, kegiatan pendidikan dan sebagainya. Yang mana situ membuat orang-orang yang bukan non muslim melihat kayak wah gini ya Islam itu, jadi membuat mereka tertarik gitu kan, tapi tanpa ada unsur paksaan atau sebagainya. Nah juga ya tujuan dibuatnya komunitas tersebut agar menjalin hubungan yang erat antara sesama anggota dan keterkaitan antara misalnya kita membuat sebuah kajian nih, jadi antara yang buat panitia kajian dengan warga sekitar baik kalangan muda maupun tua. Nah, yang selanjutnya ada menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu ditekankan nilai-nilai kemanusiaan yang dimana kita harus saling menolong, saling membantu. Itu sangat berpengaruh kepada sosial, perilaku, dan juga tata krama seorang muslim, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, yang mana di situ ditegaskan bahwasannya kita harus berlaku adil, harus berlaku baik kepada sesama manusia, karena di agama Islam itu kita tidak disuruh untuk memerangi suatu kaum apabila kaum itu tidak mengganggu kita, apabila dia tidak mengusir kita. Nah, jadi sebagai umat Islam yang udah emang diajarkan seperti itu, kita harus memegang prinsip-prinsip kemanusiaan itu, memegang harus jujur, harus amanah, dan toleransi dalam menghadapi tantangan globalisasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya di era yang penuh dengan tantangan, di era globalisasi ini, kita sebagai umat muslim harus tetap teguh pada keyakinan, harus bisa berinteraksi, harus tetap berinteraksi seperti biasa, hanya saja jangan melenceng dari ajaran Al-Quran dan hadis, harus tetap berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Juga walaupun dengan perubahan tersebut, kita bisa membentuk karakter kita sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi tidak mengurangi nilai-nilai agama kita, tidak mengurangi hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran dan hadis, sehingga walaupun di era di era globalisasi yang memiliki banyak tantangan ini, kita bisa tetap teguh kepada pendirian kita sebagai umat Islam, dan kita tetap bisa berpegang kepada Al-Quran dan hadis, dan juga karena itu kita juga bisa menciptakan dampak yang positif kepada orang lain, seperti membuat tadi kajian dan juga tetap berlaku adil, sehingga dapat menebarkan kebaikan kepada semua orang. Sekian, itu saja yang bisa saya paparkan dari artikel yang sudah saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.